Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, kelas D, semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 28921503447. Materi kuliah kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya, atau yang biasa disebut dengan PPKN, dengan dosen pengampu Pak Haji Warman Marstel MM. Pancasila Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tunggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik seperti presentasi yang akan saya bawakan selanjutnya, yaitu nilai filosofis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukan setiap orang pada kedudukannya yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara, dan kehidupan masyarakat internasional. Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, keadilan individual, lalu yang kedua, keadilan sosial. Keadilan individual yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Lalu yang kedua, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya atau ketiadaan masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Adapun kesadaran budaya terhadap keadilan sosial. Budaya feodalisme yaitu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada galangan atau golongan bangsawan. Kesadaran budaya. Yang terpenting adalah setiap orang tahu kedudukannya dan kewajibannya dan apa yang harus dikerjakannya serta mengerti haknya. Yang kedua ada budaya industrialisasi dan kapitalisme. Kelahiran kapitalisme yang dapat dilihat dalam sistem politik dan sosial di mana alat produksi tidak tetap berada di tangan seorang bangsawan atau raja. Beberapa orang yang berinvestasi dalam mesin dan mendirikan pabrik untuk menyewa jasa kelas pekerja disebut kapitalisme, dan sistem tersebut dapat kita artikan kapitalisme. Masalah keadilan sosial di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, salah satu tantangan dan sekaligus masalah fundamental yang terus-menerus kita ikhtiarkan tanpa henti adalah bagaimana mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang merupakan pesan substantif dari sila kelima Pancasila. Kata Bamsud dalam pidatonya Kamis 16 Agustus 2018, yaitu isinya untuk masalah pertanian. Petani kecil yang ingin meningkatkan daya beli tidak mampu memenuhi standar penanaman pangan. Sementara petani kaya cenderung beralih ke tanaman yang lebih
menguntungkan. Lalu kemiskinan. Seorang nenek di Banyumas divonis 1,5 tahun kurungan. Adalah salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia. Hanya mencari atau mencuri 3 buah kakao yang mungkin harganya kurang dari 10.000. Menuju keadilan sosial di Indonesia. Bagaimana cara mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yaitu dengan cara mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu menghormati hak orang lain. Lalu yang terakhir adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Menuju keadilan sosial di Indonesia. Menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas. Nilai solidaritas adalah menumbuhkan empati pada orang lain. Lalu bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat agar siapa yang mendapat pemberdayaan lebih dahulu. Lalu nilai subsidiaritas adalah kata subsidiaritas berasal dari kata Yunani, dari kata Latin yaitu subsidium yang artinya bantuan. Yaitu artinya lembaga masyarakat hanya memberikan bantuan untuk memperdayakan individu agar dapat melakukan tanggung jawabnya. Mewujudkan diri sendiri ini berkaitan dengan prinsip ekonomi. Nilai ini mendorong orang untuk tidak mengambil alih urusan yang bisa dikerjakan oleh level di bawahnya. Dalam struktur masyarakat prinsip ini berarti golongan masyarakat yang mampu berakses ekonomi, politik, dan budaya tidak mengambil alih kehidupan golongan di bawahnya. Paham kedaulatan rakyat dalam pembangunan ekonomi. Adapun prinsip demokrasi ekonomi Bung Hatta, yaitu Bung Hatta tidak menginginkan perekonomian diatur oleh segelintir penguasa, para ningrat dan bangsawan atau oleh penjajah. Muhammad Hatta sebagai penggagas ekonomi kerakyatan atau Pancasila sangat menentang ekonomi liberalisme dan kapitalisme, di mana ekonomi kapitalisme hanya berpihak kepada mereka yang kaya atau mempunyai modal yang besar untuk menguasai pasar. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai modal tidak mempunyai kesempatan untuk maju. Karena tidak adanya kerjasama dan kebersamaan sehingga persaingan akan menendang yang lemah. Adapun pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di dalam pasal 33 isinya lebih menekankan pada perekonomian nasional. Dan pasal 34 isinya lebih menekankan kesejahteraan sosial. Untuk lebih detail di pasal 33, untuk menegaskan perekonomian ekonomi nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Lalu di pasal 34 ada untuk menetralisir dampak negatif liberalisme. Terdapat tanggung jawab negara untuk menjamin seluruh anggota masyarakat, melaksanakan pengembangan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memperdayakan masyarakat lemah dan tak mampu. Kesimpulan di sini, tulisan yang telah saya sampaikan sebagai sila terakhir dan Pancasila karena kelima sila saling berhubungan satu sama lain, dan dalam pola hubungan itu adalah bahwa sila yang sebelumnya mendasari sila berikutnya, maka konsekuensi paling konkret dari Pancasila tak lain adalah mewujudkan keadilan sosial
bukan berarti seakan-akan sila kelima paling penting, melainkan bahwa sila keadilan sosial merupakan perwujudan paling penting dari prinsip-prinsip Pancasila. Tulisan ini menguraikan bagaimana keadilan sosial harus dimengerti dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebetulnya keadilan sosial ini sangat erat berkaitan dengan sila-sila sebelumnya, terutama sila kedua dan sila keempat, karena keadilan sosial secara paling tajam bersentuhan dengan aspek ekonomi. Cukup sekian pembahasan materi kuliah dari PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.